Rio, kalau dengar cerita kisah hidupmu yang dari kecil sekolah 3 kali nggak naik kelas, kemudian nggak tamat sekolah, kuliah ya, nggak selesai, terus penuh anxiety, penuh trauma, terus kerusuhan Mei 98, everything built by the family gone, disappeared, sama seperti kebanyakan orang gitu. Terus kamu bisa bounce back dan balik lagi. Kemudian kamu berbisnis kecantikan, kesehatan, dan sekarang kamu menjadi seorang pakar menghilangkan trauma. Yes. Itu adalah sebuah perjalanan yang bisa dibilang, oh ya dulu bekerja pernah jadi OB lah, kasir lah, apalah segala macam gitu ya. Itu life journey yang penuh dengan hal-hal yang unexpected, tapi juga kamu bisa keluar dari situ. Yes. Apa sih yang dimaknai dari situ, Reo, sampai menjadi dirimu sekarang? Dimaknai ya, kadang-kadang ya kalau misalkan ngutip dari Steve Jobs, mungkin dia bilang kan, we cannot connecting the dots looking forward. Kita bisa tapi kalau looking backwards gitu kan. Jadi awalnya mungkin aku nggak pernah nyangka kalau Tuhan akan kirimin aku dengan segala macam dinamikanya gitu, Mas Erwin, kan kayak bisa kesini ke situ segala macam ngerjain ini itu gitu dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah sampai ya Tuhan bantu untuk diangkat gitu ya. Jadi buat aku sih kalau dari aku yang dulu sampai sekarang itu menurut aku perubahannya sangat signifikan sekali dan aku sangat bersyukur. Dan ternyata dari semua perjalanan itu aku jadi ngerti banget dinamiknya semua masalah kejiwaanku yang aku hadapin di perjalanan itu, sehingga kalau sekarang sih bantuin klien aku jadi ngerti kenapa kok jadi relate banget gitu sama masalahnya mereka, jadi aku tahu dan bisa bantu dengan sangat efektif gitu. Nah jadi kalau boleh dibilang kalau gimana aku memaknakannya ya aku bersyukur aja sih. Ibaratnya aku selalu bertanya sama Tuhan kayak dari semua orang di dunia ini yang pengen banget bisa nge-crack caranya gimana sih kita bisa ngilangin trauma gitu kan, kayak like 6 billion people in the world gitu, tapi Tuhan bisa titipin ke ya istilahnya di OE nih barengan sama aku ya. Menurut aku lewatin semua perjalanan itu jadi sesuatu yang worth it gitu, karena kan ya nggak semua orang bisa dapetin kesempatan yang sama, dan itu juga jadi perjalananku yang kayak belajar keliling ngider sana sini cuman gara-gara pengen sembuh. Karena kan ibaratnya nggak enak banget ngalamin anxiety. Kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin ketakutan yang nggak jelas yang bikin kamu kayak setiap mau pergi kemanapun, mau lakukan apapun kayaknya berat banget gitu, kayaknya nggak pernah happy. Terus kayak kalau misalnya kena masalah tertentu ada mikir yang suicidal thoughts melulu gitu yang muncul, itu berat banget gitu. Dan selama ini harus belajar ya kayak mengendalikan, memendam, hidup bersama, terus kayak menerima, ikhlas, berdamai, bersyukur misalkan. Tapi seringkali pas aku cobain kok nggak bisa, dan banyak ternyata klien-klien yang datang ke aku juga bilang hal yang sama. Gue udah coba nih bersyukur, gue mendekatkan diri sama Tuhan, gue berdoa, tapi kok doa gue kayak nggak dijawab gitu. Nah dan mereka ini sebenarnya pengen banget untuk sembuh dan selesai, malah mereka pengen semakin mereka ngelawan, semakin mereka konflik dengan batinnya mereka sendiri. Ya, karena kayak kemarin ada salah satu klienku ya beberapa hari yang lalu datang, dia bilang saya ini karena pasangan saya berselingkuh, saya pengen banget menerima dia. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu nggak suka banget gitu. Aku tuh terus-terusan begini. Tapi nggak tahu kenapa hati gue tuh kayaknya nggak bisa gitu. Gue benci banget, kenapa sih dulu harus selingkuh. Gue jijik banget ngeliat lo apa segala macem kayak gitu. Padahal gue sayang banget semuanya. Gue bertanggung jawab. Gue nafkahin ini semua bagus, baik segala macem. Kenapa gue masih harus ngalamin kayak gini? Jadi kayak why me? Why me? Satu di situ. Blaming, self-blaming. Dan dia yang paling menyakitkan buat dia adalah kenapa juga gue gak bisa maafin, karena gue pengen ngampunin. Gue tahu Tuhan gak mau gue begini terus gitu, harusnya gue mengampuni. Banyak dari tokoh-tokoh yang dibilang di Bible itu mereka apa ya, bisa bahkan memaafkan orang yang menjahati mereka, melupakan dan memaafkan ya. Tapi kenapa kok gue gak bisa maafin, gue gak bisa move on. Dia mau pegang gue jijik, padahal dia pasangan gue sendiri segala macam. Jadi terjadi konflik antara pikiran sama perasaannya dia. Nah selama ini ya orang selalu disuruh ikhlas, menerima, tapi nggak tahu gimana caranya. Gimana sih gue bisa ikhlas? Gimana sih supaya gue bisa menerima? Gimana caranya supaya ya aku bisa santai aja walaupun itu udah pernah terjadi? Karena kan semua yang terjadi di masa lalu nggak bisa dibalikin lagi. Tapi gimana caranya move on-nya itu benar-benar dengan kayak santai hati, benar-benar hatinya benar-benar nggak ada luka sama sekali gitu. Nah itu yang selalu jadi pertanyaan aku. Gimana caranya ngebuang? Jadi bukan mengendalikan, bukan coping, bukan hidup bersama. Karena banyak orang yang kayak kalau punya beban tadinya baik-baik aja hidupnya,
masuk bebannya ke dalam sistem, abis itu seumur hidup udah kamu harus terima, ikhlas aja, kan nggak bisa berubah. Ibarat memang kalau ini nasibmu, ya, gitu ya, takdirmu. Betul Mas Erwin. Kalau misalkan udah kayak ibarat kalau orang udah patah kaki, jatuh, ya udah kaki lu udah patah, udah nggak bisa disembuhin, ya lu hidup dengan patah kaki, jadi belajar hidup pincang. Nah, tetapi gimana caranya kalau bisa diberesin sampai kamu benar-benar balik kayak kamu yang dulu di saat nggak ada beban yang masuk ke dalam sistem kamu. Nah, ini yang jadi pertanyaanku, emang apakah nggak bisa? Nah, saya itu pertama kali ngerasain itu adalah momen kebebasan ini waktu saya datang ke hipnoterapi dulu. Jadi saya nggak sengaja ikut kelas workshop, dan workshop ini bilang, oh nih si trainernya nih ngomongin tentang bawah sadar. Meskipun sekarang saya udah nggak pakai ilmu hipnoterapi lagi, tapi dulu itu pas saya datang ke hipnoterapi, dibantuin ada namanya forgiveness therapy. Ada sesi memaafkan antara saya dengan orang tua saya. Saat itu kondisinya Mas Erwin, saya sama orang tua saya, itu saya bisa datang tuh bisa peluk dia. Bisa sayangin, peluk, happy, segala macam. I love my mom, I love my dad. Bener-bener sayang banget sama mereka. Dan kita gak ada masalah. Gitu, bener-bener kelihatannya baik-baik saja semuanya. Di permukaan dan dari hatiku, aku merasa baik-baik saja. Ketika ditelusurin, ternyata di dalam situ tuh dibantu keluarin sama si trainernya, itu banyak banget hal-hal yang gak terucapkan, yang ternyata problem inner child nih kayak problem yang lain gitu. Nah, dulu saya nggak ngerti, oh itu disebutnya pakai istilahnya inner child. Kalau ini di istilah psikologi tuh nggak dipakai gitu. Kayak dianggap ini masih belum saintifik lah. Cuman buat saya dijelaskan pakai konsep inner child ini gampang buat saya nangkep. Oh, dibilang inner child lu nih belum selesai gitu ya masalahnya. Walaupun sekarang lu baik-baik aja sama orang tua lu, tapi di dalam tuh masih ada lukanya. Ada di dalam unconscious mindmu. True. Jadi kesimpan di dalam unconsciousnya saya. Begitu dihadirkan orang tua kamu, mereka menyampaikan ini, kamu minta maaf sama dia. Wah, itu saya ngeraung-raung, nangis luar biasa sekali gitu ya. Begitu selesai dari situ, saya ngerasain kelegaan yang luar biasa banget. Nah, itulah titik yang saya sebut dengan stage of liberation, titik kebebasan sempurna dari beban emosi yang tadinya ngantulin jiwa kamu. Selama ini kan dia nyangkut nih, abis itu nempel, bebaskan. Iya, jadi begitu bebas, kosong, aku benar-benar kayak ngerasa, gila ya bebas banget ya dunia aku, kayak benar-benar berbeda total. Nah, dari situ pulang, tiba-tiba, loh, aku kan lagi kerjain bisnis, Mas Erwin. Dan sukses ya bisnismu ya, kesehatan dan kecantikan tuh sukses banget. Dan waktu itu tuh, di masa itu, bisnis yang sama aku kerjakan, itu gagal-gagal terus. Tiba-tiba pulang dari sana, itu tiba-tiba masuk transferan rekening dari bisnis yang aku jalanin. Kok mulai bertumbuh ya? Pelan-pelan mulai bertumbuh lagi, masuk lagi rekening. Terus dari hari itu sampai hari ini. Orang boleh bilang itu cocokologi. Kayak kebetulan pas banget. Tapi pas banget ketika aku kayak ngebebasin semua luka-luka itu, ternyata hidupku itu berubah total. Nah, jadi aku mikirin gimana, aku seneng banget, jadi aku pengen banget untuk bisa bantuin orang seperti si hipnoterapis ini ngebantu aku. Jadi aku benar-benar belajar sama dia, kebetulan dia waktu itu mau buka biro. Dia bilang, saya mau buka biro, kamu mau gak ini? Aku bilang, aku mau dong ikut kamu gitu. Gitu. Jadi kayak pokoknya ikut deh, nggak usah bayar gaji full juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa datang, gue bisa belajar, dikasih ilmu aja udah syukur gitu. Jadi basically aku datang ke sana dan aku belajar sama dia. Dan di situ aku ngelihat banyak banget yang bisa berubah. Ya, jadi kayak ngerasain liberation juga. Tapi banyak juga yang nggak bisa berubah. Jadi kayak ternyata nggak cocok buat semua orang juga gitu. Nah, tapi aku selalu intrik dengan momen itu, bagaimana aku bisa ngerasain liberation itu di titik itu, terus bagaimana aku bisa liberation lagi di titik yang lain, misalkan di masalahku yang berbeda. Contohnya masalahku sama istriku itu nggak selesai Mas Erwin. Aku mau sampai nangis bikin apa kayak yang kemarin aku rekonstruk lagi barengan sama orang tuaku, kan dihadirkan orang tuanya nangis-nangis segala macam. Aku coba hadirkan istriku nangis-nangis, loh kok efeknya beda. Jadi nggak sampai se-liberate ketika aku ngalamin sama orang tuaku. Nah, jadi aku bingung tuh, kenapa kok masih bisa begini. Jadi aku kayak orangnya yang selalu bertanya-tanya, aku harus ngapain sih gitu. Nah, jadi perjalanan itu adalah keliling-keliling sekalian ngerangkumin dan akhirnya ya bisa jadi sistem ini. Nah, jadi ketika di masa sekarang mau heal orang itu jadi bisa terukur, jadi bisa direpetisi, bisa jadi direplikasi, bisa benar-benar success rate-nya boleh bilang cukup tinggi. Nah, jadi tadi kita baru report ya terkait dengan session DOA nih ya, 100 session ke belakang. Apa itu session DOA? Jadi session one on one untuk beresin titik bebannya, ya traumanya, jadi kayak buat deliberate. Oke. Nah, ada satu yang aku pasang poinnya itu adalah kalau misalkan kamu nggak happy dengan session kita, anything alasannya, kamu nggak suka sama aku, nggak suka sama
misalkan Approach-nya, sistemku ya. approach-nya, kamu boleh minta request refund dalam 1 jam pertama. Jadi kalau misalkan 1 jam kamu happy, ya udah nggak usah refund gitu. Nah dulu masih ada refund 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang. Nah 100 session terakhir itu yang refund hanya 2 orang. That's amazing. Jadi ya mereka happy gitu dengan hasilnya, dan dari pretest post-testnya juga benar-benar yang tadinya intensitasnya skornya bisa sampai 500, 600, 700 gitu. Terus pada masuk Turun. ke titik 0 gitu. 0 turun bahkan 0 gitu. Dan nolnya tuh lebih banyak daripada yang turun. Jadi ini sesuatu yang bisa diukur secara clear bahwa ternyata beban trauma yang mereka simpan dalam jiwanya itu bisa dibuang sampai hilang, sampai habis gitu. Jadi balik ke kondisi di saat kayak kita nggak ada bawa beban emosi ini. Jadi tadinya skornya 500 nih, begitu masuk beresin pulang selesai, habis itu dia clear. Nah kalau dia nggak suka, ya aku pulangin uangnya 100% gitu. Jadi kayak ya apalagi hal yang lebih menarik dari seperti ini gitu kan. Dan itu ya kayak ya perjalanan yang cukup panjang untuk akhirnya ya bisa sampai di titik ini gitu. Ya menurut aku sih itu satu hal yang cukup menyenangkan gitu Mas. Jadi kayak benar-benar meaningful lah, bisa bantu banyak orang.